Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terkait surat edaran penting bagi para pemegang kartu BPJS Kesehatan untuk para karyawan BPJS Kesehatan Mandiri dan peserta BPJS gratis dari pemerintah. Ada informasi penting apa untuk para pemegang BPJS Kesehatan? Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Dapatkan rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Caranya tinggal like dan komen, sertakan daerah teman-teman di kolom komentar. Informasi untuk rezeki tambahan bagi para penonton setia Rano Entertainment bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Jadi bagi teman-teman semuanya pemegang kartu BPJS Kesehatan, baik untuk para karyawan swasta, BUMN, BUMD, pegawai negeri, BPJS Kesehatan Mandiri, dan BPJS Kesehatan PBI atau yang dibayarkan oleh pemerintah. Kali ini ada informasi penting di tahun 2022. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan membantah adanya penghapusan kelas-kelas rawat inap yang akan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2022. Kata siapa akan dihapus? Apa sudah ada aturan mainnya? Kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf kepada Kompas.com. Iqbal mengatakan kelas-kelas rawat inap di rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan tetap ada seperti yang selama ini diterapkan. Hanya saja, kata Iqbal, ada perbedaan fasilitas medis bagi peserta penerima bantuan iuran PBI ataupun non-PBI. Non-PBI terdiri atas pekerja penerima upah PPU maupun pekerja bukan penerima upah PBPU. Hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atau Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Pelayanan masih seperti sedia kala, belum ada yang berubah, kata dia. Terkait adanya perbedaan fasilitas medis, pihak Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN kini tengah merancang skema iuran bagi peserta PBI dan non-PBI. Soal penyesuaian iuran peserta BPJS Kesehatan masih disusun oleh DJSN, kata Iqbal. Sebelumnya dikabarkan BPJS Kesehatan berencana untuk mengubah penerapan kelas pelayanan di fasilitas kesehatan. Perubahan itu dari yang selama ini terbagi menjadi kelas 1, 2, dan 3 menjadi kelas standar atau kelas tunggal. Penerapan BPJS kelas standar akan memenuhi amanah Undang-Undang SJSN terkait prinsip ekuitas di jaminan kesehatan nasional. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Tubagus Ahmad Husni mengatakan kelas standar BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada tahun 2020 secara bertahap. Diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2022, kata Husni kepada Kompas.com. Pihaknya mengungkapkan peraturan terkait perubahan tersebut sedang dipersiapkan secara matang, juga hal-hal terkait lainnya. Yang pasti akan dipersiapkan secara matang peraturan dan harmonisasi fasilitas dan semua hal terkait imbuhnya. Dan berikut ini adalah rincian iuran BPJS Kesehatan terbaru atau di tahun 2022 ya. Terlepas dari adanya kabar penghapusan kelas, jika tak mengalami perubahan maka iuran BPJS Kesehatan tahun 2022 tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, termasuk mengenai iuran BPJS Kesehatan Mandiri tahun 2021. Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran atau BPI Jaminan Kesehatan, iuran akan dibayar oleh pemerintah sebesar Rp42.000 per orang per bulan.
Adapun ketentuan iuran bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU yang bekerja pada lembaga pemerintah terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan yang pertama 4% dibayar oleh pemberi kerja, kemudian 1% dibayarkan oleh peserta. Sementara itu iuran jaminan kesehatan bagi veteran perintis kemerdekaan, janda, duda atau anak yatim dari veteran atau perintis kemerdekaan iurannya ditetapkan sebesar 5% dan 45% gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 3A dengan masa kerja 14 tahun per bulan dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian adapun iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta yakni sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh peserta. Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU tersebut dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, jika pemberi kerja merupakan penyelenggara negara, iuran bagi peserta PPU dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara, kecuali bagi para kepala desa dan perangkat desa. Sementara iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dibayarkan oleh pekerja atau penerima upah. Sedangkan iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah seperti saudara kandung, ipar, asisten rumah tangga, termasuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja, iuran BPJS Kesehatan Mandiri adalah sebesar 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas 3. Itu 35.000 dibayar peserta dan 7.000 dibayar oleh pemerintah. Sementara 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2. Kemudian sebesar Rp150.000 per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1. Jadi itulah perbedaan rincian iuran BPJS Kesehatan kelas 3, iuran BPJS Kesehatan kelas 2 dan kelas 1. Adapun pembayaran iuran paling lambat di tanggal 10 setiap bulannya. Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk para peserta BPJS Kesehatan di tahun 2022 besok. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.